أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Pion-pion aja, mungkin diperintahkan oleh orang-orang HTI, FPI untuk membungkam saya gitu. Jadi didatangkanlah itu orang-orang. Waktu itu kan FPI sama HTI masih hidup ya sebelum Luar biasa ganas mereka itu. Dan saya nggak peduli, saya nggak takut walaupun mereka teman-teman saya dulu satu tablik akbar satu ini. Berapa lama Ibu bergabung bersama FPI sama Lumayan FPI? lama dari 2004 sampai 2011 bersama FPI. bersama FPI HTI. Saya bahkan ikut yang namanya demo turunkan harga BBM di era SBY bersama Habib Rizik. Oke, di tahun 2008. 2010. Demo. Ingin begini ya. Nyatanya kesini di tahun 2012 saya mulai mengikuti salah satu seminar mereka dan mereka sudah di situ udah mulai membuat selebaran untuk memprovokasi rakyat. Dengan kata-kata yang saya bilang ini provokatif. Ini nggak bisa. Islam tidak mengajarkan seperti ini. Saya diberi selebaran segini, suruh dibagi-bagi ke jalanan gitu. Saya bilang ini nggak benar. Dan saya robek-robek itu nggak saya bagi-bagi. Terus saya ikut seminar gitu. Dengan Provokatifnya PKS. itu apa Ya isinya pemerintah kita ini guling anak begitulah pokoknya. Siapa aja yang direncana masuk dalam daftar untuk Waktu digulingkan? itu kan masih eranya Bapak SBY. Ya tentu mau menggulingkan Pak SBY. Karena saya siapa kan saya bukan yang terpresentasikan dalam yang nampak itu misi mereka itu memang ingin menguasai Indonesia. Jadi mereka itu mendapatkan kucuran dana itu memang tujuannya hanya untuk Indonesia ini agar tidak dipimpin oleh orang-orang yang tidak pro asing gitu, yang akan menghambat orang-orang asing menguasai Indonesia. Selama ini nih teman-teman, kalau abang kalau ingin tahu hasil sumber daya alam kita ini yang ngelola siapa? Apakah Indonesia? Asing. Yang ngelola asing. Asing itu sebenarnya menjajah kita itu. Selama kepemimpinan Bapak Soeharto, Bapak SBY, dan tidak ada yang berani untuk mengusir mereka dari pengelolaan hasil bumi, nggak ada yang berani. Dan ketika Pak Jokowi itu benar-benar berperang, walaupun berperang sendirian. Karena apa? Di kiri kanan Pak Jokowi itu ternyata juga terafiliasi dengan orang-orang asing ini. Nah, organisasi HTI FPI itu dianggap bisa mewakili mereka, mempengaruhi suara rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim. Ibu sekarang juga yang masih dikaitkan dengan kasus ijazahnya Pak Jokowi, beberapa ormas ataupun aliansi, by the peak, bahkan di jalan-jalan. Ini apa yang Ibu mau katakan ke mereka ini? Nah, ketika ormas mereka dibubarkan, double ormas ini dibubarkan. Double ormas ini dibubarkan. Mereka ini muncul dendam yang teramat sangat. Karena apa? Pertama, kucuran dana tidak ada lagi. Ketika mereka bubar, otomatis berhenti kucuran dananya. Ketika kucuran dana berhenti itu, apakah mereka ada hasrat untuk mencari sumber dana yang baru lagi? Yang jelas mereka punya kucuran dana dari mana-mana. Mungkin dari sini berhenti, tapi yang di sini masih membiayai. Kan kita nggak bisa sebut namanya ya, masih membiayai. Ya akhirnya apa? Karena mereka dibubarkan, mereka berupaya untuk bikin lagi organisasi baru. Makanya teman-teman harus tahu nih, ada organisasi baru namanya FPI. Tapi 2 kali mereka bikin organisasi ditolak oleh Kemenkumham. FPI bukan Front Pembela Islam, tapi bukan, tapi berubah. Front Persatuan Islam itu yang pertama ditolak. Akhirnya mereka ubah Front Persaudaraan Islam. Dan sampai sekarang belum ada legalitasnya. Pergerakannya ilegal. Dianggap pergerakannya ilegal kalau menurut saya. Tapi dananya ya tetap saja, karena kan dianggap bahwa ketua dari FPI
Dan HTI ini kan masih punya power, people power. Yang muncul di permukaan ini kan orang melihat bahwa HR ya, HR yang mengorkestrasi ini di permukaan dan apakah antara FPI dan HTI ini punya satu sumbu yang sama? Terus